Setiap hari aku berharap dunia akan berakhir. Aku merasa seperti terkurung, tapi tidak tahu caranya keluar. Hidupku tidak begitu sengsara, tapi juga tidak bahagia. Jika dunia berakhir sekarang pun, aku tidak masalah. Hah? Kisah wanita bunuh diri tinggalkan surat di Google Drive cuma karena bullying. Apaan sih anjir, gak jelas banget deh. Mau mati aja so kasih surat wasiat gitu. Apa? Siapa? Ini nggak tahu nih, di Twitter lagi viral. Katanya ditemuin gantung diri di kosan terus tinggalin surat wasiat segala. Gak jelas banget sih. Elah, udah meninggal aja masih caper. Yang ini bukan sih yang trennya si akun belalang hijau? Gila, rame banget ini akunnya. Ini juga nih yang lagi trending, kasus KDRT artis. Bego banget kan itu. Lakinya tuh udah bukan RT lagi, udah bendera hitam. Udah disiksa Yang gitu. selingkuh itu kan? Iya. Nunggu dibunuh suaminya kali ya itu ya. Lebay banget ya. Ya elah, namanya juga cinta. Kan nggak ada mata, jadinya cinta buta. Anjir, Buta lihat sih, deh. buta. Lihat kasus si Irene Windy yang jadi pelakor itu. Astaga. Yang mana sih? Ini si Irene Windy. Lakinya beneran gak jelas sih, padahal istrinya udah animal gini ya. Masih selingkuh sama yang dadanya kayak triplek. Emang gak jelas sih orang-orang. Ini kayak triplek gitu. Apa lo lihat-lihat? Lo mau ceramah lagi? Lo tuh gak diajak. Dasar buangan. Mel, kenapa sih orang-orang itu kalau berkomentar suka nggak dipikirin dulu? Kayak mereka tuh sadar nggak sih apa yang mereka omongin, apa yang mereka ketik? Kenapa deh tiba-tiba ada yang ngomong jahat lagi ke kamu? Pak, kita tuh nggak bisa ngontrol omongan orang lain ataupun ketikannya. Kita tuh cuma perlu bodo amat sama tutup telinga. Udah gitu doang. Udah buru makan mie-nya, ntar keburu jadi cacing lagi. Besok kamu kerja kelompok kan sama si Putri yang nggak tahu malu itu? Jangan ngomong kayak gitu sama orang. Iya maaf. Soalnya dia pantas sih digituin. Gak boleh. Yalah, si paling rajin udah datang aja nih. Kalian kemana aja sih? Ini udah hampir 2 jam loh. Apa sih lebay banget? Cuma baru telat 2 jam juga. Ya sih, santai aja. Yang penting kan kita datang. Terserah deh. Ayo pus, anjir, bantuin dong nih dikeroyok. Iya nih anjir, dia itu gimana sih strateginya? Ih, ya mana gua tahu kan gua baru belajar. Ya kalah kan, Devi sih beban. Bikin snapgram dulu nugas dulu biar wisudanya tepat waktu. Mbak Maria, apa kabar? Baik. Cuman akhir-akhir ini agak jenuh sih dengan lingkungan sekitar, terutama di lingkungan perkuliahan. Rasanya tuh kayak benci banget.
Kalau Mbak Maria bisa menjelaskan lebih detail, tentu akan lebih baik. Saya itu merasa capek. Rasa-rasanya itu nggak mau buat sekedar keluar, apalagi ke kampus. Orang-orang itu benar-benar bikin kesel gitu. Kalau ngomong mereka tuh nggak suka dipikirin dulu. Capek bener-bener. Apakah Mbak Maria sudah pernah melakukan usaha-usaha tertentu untuk keluar dari pertemanan yang kurang sehat itu? Saya nggak mungkin menghindari mereka karena kita nggak mungkin nggak ketemu. Ucapan-ucapan mereka itu bener-bener ganggu. Apakah Mbak Maria tahu apa sih yang membuat Mbak Maria itu merasa terganggu? Ya, contohnya itu kayak kemarin. Mereka itu di kelas ngomongin banyak orang, yang bunuh diri lah, yang KDRT lah. Padahal mereka itu nggak tahu yang sebenarnya gimana kan. Yang terjadi itu kayak gimana sampai orang-orang itu ngelakuin perbuatannya sendiri. Begitu ya. Lalu bagaimana sih perasaan Mbak Maria ketika mereka mengatakan seperti itu? Saya ngerasa sakit sih. Saya mau mereka itu bisa paham perasaan orang lain, tapi nyatanya nggak kayak gitu. Omongan-omongan itu bikin saya ganggu dan merasa menyinggung hati saya. Menurut Mbak Maria, apakah hal tersebut diperlukan? Apa saya salah? Tidak ada penilaian benar atau salah. Mbak Maria ingin orang lain juga peduli. Saat Mbak Maria mulai khawatir, Mbak Maria tidak bisa menghentikannya. Kalau Mbak Maria berhenti mendengarkan mereka, tidak berekspektasi, dan mulai fokus pada diri sendiri, kekhawatiran itu pasti akan sedikit berkurang karena apa yang orang lain lakukan itu sepenuhnya tanggung jawab mereka. Ada binatang jalang yang tak bisa dilawan, dan dibiarkan menari liar. Nilai kamu turun cukup jauh. Kalau semester ini nilaimu tidak stabil, terpaksa pihak kampus akan mencabut beasiswa penuh kamu. Halo? Kamu kemana aja sih? Aku telepon dari semalam gak diangkat loh. Aku chat juga sama kamu gak dibaca. Kamu sekarang sok sibuk banget sih. Apa sih, Gi? Telepon tiba-tiba marah. Aku kan udah bilang dari kemarin pagi kalau aku itu sekarang lagi sibuk-sibuknya. Kamu ngertiin dong. Sibuk apa? Aku kuliah juga gak sesibuk kamu kok. Mentang-mentang kita jauh, terus kamu ngerasa bisa bebas gitu. Kenapa? Dapet cowok baru sampai gak bisa bagi waktu sama aku sekarang. Kamu gimana sih? Kemarin kamu bilang udah ngerti. Sekarang ngomong kayak gini. Maunya apa? Ya wajar dong gue marah. Cewek gue yang kelakuannya kayak cewek murah gini, keluyuran mulu sampai gak sempet ngabarin cowoknya. Gi, kamu sadar gak apa yang kamu omongin? Coba bilang sekali lagi. Iya, lo yang murah. Muak tau gak gue lama-lama sama lo. Kalau kamu emang mau udahan, tinggal bilang. Gak usah bilang aku murah. Kamu gak berhak ngomong kayak gitu ke aku. Udahlah. Lu lihat jam tangan gue gak sih? Lu gak ada ya? Tangan yang mana? Itu yang coklat, yang trennya kulit itu. Terakhir kamu taruh di mana? Di tas, pas kita sedang keluar lagi. Tadi yang taruh di sini siapa? Sebelum kita ke kantin. Terakhir gue lihat sih, ya si anak buahan itu, si Ulfa. Gue lihat tasnya. Bisa periksa. Hah? Anjir, gue bilang apa? Tuh kan gue kata gue juga dia yang ambil. Ya
kalau dasar anak buahan sih. Lah, kalian ngapain cek-cek tas aku? Tuh, orangnya datang tuh. Emangnya ada apa sih? Kenapa bisa buka tas yang orang sendiri nggak tahu? Kayak dulu kalian, ada apa? Gue nanya, lu nggak tahu? Ini jam tangan gue kan di tas dong. Aku nggak tahu tuh siapa yang naruh. Terus dibeliin banget sih jadi orang. Pak, aku nggak tahu siapa yang naruh di tas. Gak usah sok kayak gitu. Gak usah banyak alasan deh ya. Gue laporin lu ke komite sekolah dan gue pastiin beasiswa lo di sini tuh dicabut. Pak, kamu tadi dipanggil komite disiplin. Kenapa? Kok bisa? Tahu nih, Mel. Kok nggak tahu? Pasti ada alasannya dong kamu kayak gitu. Ini aku harus berhenti deh, Mel. Kalau ngomong, ini udah setengah jalan, gak penting berhenti. Jadi yang bisa diselamatkan lagi, Mel. Apa yang gak bisa diselamatin? Aku yang nggak bisa diselamatin lagi, Mel. Kenapa? Aku yang nggak bisa diselamatin lagi. Pak? Pak? Pak, kamu di dapur? Kemana sih nih orang? Kok nggak ada? Aku punya banyak rencana. Dari rencana hidup sampai caraku meninggalkan dunia ini. Untuk itu, aku beranjak. Aku mau bebas walau barang sejenak. Masa yang lewati hari-hari dan waktu yang terus bergulir lalu tak sanggup lagi ku daki bukit ini, ku berhenti. Hari ini saya sudah membuat keputusan besar. Wah, apa itu? Mbak Maria bisa ceritakan kalau memang itu bisa membuat Mbak Maria merasa lebih ringan? Saya baru mengajukan cuti kuliah. Saya pikir akan lebih baik kalau saya fokus kerja terlebih dahulu. Saya juga sudah tahu hal apa yang membuat saya menderita di sana. Apakah ini karena lingkungan perkuliahan Mbak Maria? Benar, Mbak. Saya merasa seperti bawang putih yang dipaksakan untuk mengganti sepotong buah jeruk. Gak akan pernah masuk. Jadi saya rasa ini pilihan yang tepat. Dan ketika saya mulai membenci banyak orang, saya membenci diri sendiri. Itu kan hal yang tidak baik, bukan? Ucapan, omongan, dan apa yang mereka lakukan itu benar-benar mengganggu saya. Tetapi pada akhirnya Mbak Maria tetap bertahan sampai saat ini. Bukankah itu hal yang hebat? Meskipun Mbak Maria berkali-kali bilang ingin menyerah, tapi Mbak Maria tetap bertahan sampai saat ini. Memang sih, saya harus merelakan beberapa hal.
Saya putus dengan pacar saya cuti kuliah setelah beasiswa saya dicabut karena kejadian beberapa minggu lalu, dan pada akhirnya saya harus menunda semua impian saya. Apakah Mbak Maria melakukannya dengan sukarela? Ya, saya melakukan semua ini untuk diri saya sendiri. Kenapa ya nggak dari dulu saya bisa lepas dari jeratan semua ini? Itu karena meskipun Mbak Maria sudah berusaha untuk melepaskan diri dari depresi, tetapi gagal. Nah, kegagalan berulang inilah yang membuat Mbak Maria tuh merasa depresinya itu lebih berat lagi. Benar. Kemarin saya kembali merasa depresi dan lesu. Saya bahkan hampir mencelakakan diri saya sendiri. Banyak ketakutan yang kembali muncul. Tetapi ketika saya memutuskan untuk cuti kuliah, saya merasa lega. Bahkan ketika berjalan pun terasa ringan. Ada baiknya Mbak Maria berjalan menjauh sementara dari pemicunya. Mungkin hal itu bisa mencegah Mbak Maria untuk jatuh lebih dalam lagi. Maksudnya gini, jadi saat kita berenang, bukankah akan lebih aman ketika kita bisa menapakkan kaki kita di dasar air? Karena apa? Karena kita masih bisa berjalan dan keluar dari dalam air dengan mudah. Apakah maksudnya setelah saya tahu penyebab dari semua yang saya rasakan ini, saya lebih bisa keluar dari sini dan tidak tenggelam? Ya, benar sekali. Rasa putus asa yang pernah Mbak Maria alami, ibaratnya itu dasarnya. Apa yang dialami di masa depan mungkin tidak akan terasa lebih berat setelah Mbak Maria mengalami fase putus asa terbesar seperti kemarin. Karena apa? Karena Mbak Maria sudah tahu nih caranya untuk menyelamatkan diri. Baik, saya memutuskan untuk lebih memahami dan mengutamakan diri saya sendiri. Setelah mengetahui kondisi Mbak Maria akhir-akhir ini, saya mempertimbangkan untuk menjadwalkan ulang sesi konseling Mbak Maria. Pesan saya, Mbak Maria bisa menikmati waktu Mbak Maria saat ini. Mbak Maria bisa pergi berlibur sebentar, atau melakukan kegiatan yang kira-kira bisa membuat Mbak Maria itu merasa lebih nyaman. Nah, di pertemuan selanjutnya, saya harap Mbak Maria bisa menceritakan apa sih yang belum sempat diceritakan kepada saya. Baik, terima kasih. Saya akan mencobanya. Aku tidak ingat momen-momen di mana aku ingin melupakan. Aku kehilangan diri sendiri cukup lama dan sedikit lebih dekat dengan akhir. Aku tidak ingat apa yang membuatku berpikir hidup tidak pernah mahir beramah tamah. Aku cenderung melihat sisi dingin dunia dan orang-orang di dalamnya. Tetapi tidak ada yang bisa kuubah dari cara kerja dunia dan isinya. Aku hanya baru saja menemukan lilin untuk dinyalakan sebagai penerang. Kalau kegelapan itu tidak mau melepaskanku, maka meninggalkan bagian yang gelap itu menuju sisi terang adalah tanggung jawabku. Aku pun tidak ingin lagi menuntut banyak alasan hanya untuk bertahan. Cukuplah diri sendiri sebagai alasan, karena memang menyerah tidak pernah membaikkan.